Pernah nggak sih kalian nonton sebuah pertunjukan dan langsung mikir, wah, ini bener-bener kayak sihir? Ternyata, di balik setiap karya kreatif yang keren, memang ada mantra rahasianya. Tapi, itu bukanlah sihir. Justru sebuah rencana yang super solid. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Kita semua pasti pernah lihat, ada ide yang brilian, semangatnya membara, tapi entah kenapa di tengah jalan malah berantakan. Kenapa ya ini sering banget terjadi? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang kalian bayangkan. Seringkali, masalahnya tuh bukan di kreativitasnya, tapi di sesuatu yang sering kita sepelekan. Coba bayangin ini, sebuah festival tari di kampus. Wah, energinya kerasa banget, semua orang semangat pengen bikin sesuatu yang indah. Penarinya latihan non-stop, tim artistiknya punya visi yang cemerlang, dan semua orang nggak sabar mau nunjukin karya terbaik mereka. Rasanya nggak ada yang bisa salah kan? Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Karena semua orang ngerasa, udah saling kenal ini. Nggak ada yang mau repot-repot bikin struktur organisasi yang formal. Mereka mikir, udah gampang, kita selesaikan sambil jalan aja. Dan ini asumsi yang bahaya banget. Tiba-tiba nih, pas gladi bersih memulai, tim artistik dapat ide baru yang cemerlang. Mereka minta ada perubahan tata lampu yang lumayan drastis, karena yakin ini bakal bikin pertunjukannya jadi jauh lebih dramatis. Ya, permintaan yang wajar lah ya dalam proses kreatif. Tapi, lihat apa yang terjadi. Karena nggak ada jalur komunikasi yang resmi, permintaan sepenting itu nggak pernah nyampe ke tim teknis yang ada di panggung. Mereka ya lanjut aja kerja sesuai rencana awal, sama sekali nggak tahu kalau ada permintaan perubahan besar. Hasilnya, kacau balau. Jadwal gladi bersih jadi mundur semua karena panggungnya belum siap sesuai keinginan tim artistik. Waktu kebuang, energi terkuras, dan atmosfer yang tadinya seru sekarang jadi tegang dan penuh frustrasi. Dan inilah puncaknya. Tim artistik nyalahin tim teknis karena dianggap nggak responsif. Tim teknis gantian nyalahin tim artistik karena minta perubahan dadakan. Semangat kolaborasi yang tadinya ada, hancur lebur, diganti sama budaya saling tunjuk. Proyek ini gagal bukan karena kurang jago, tapi karena kurangnya struktur. Nah, cerita festival tadi itu contoh klasik dari apa yang terjadi kalau sihir nggak ketemu sama manajemen. Sekarang, yuk kita bedah solusinya. Gimana sih seharusnya sebuah produksi itu diatur biar kejadian kayak tadi nggak terulang lagi? Jawabannya ada di organisasi produksi. Jadi, apa sih sebenarnya organisasi produksi itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak kerangka kerjanya, peta jalan yang memastikan semua orang tahu peran mereka, tanggung jawab mereka, dan gimana cara mereka komunikasi satu sama lain. Tujuannya bukan buat ngekang, tapi justru buat membebaskan kreativitas. Biar gampang bayanginnya, kita pakai metafora ini deh. Setiap produksi yang sukses itu punya dua bagian yang kerja bareng secara harmonis. Ada para pemimpi yang menciptakan visi, dan para pelaksana yang mengubah visi itu jadi kenyataan. Keduanya sama-sama penting, nggak bisa salah satu doang. Nah, ini pembagiannya menarik banget. Di satu sisi, kita punya tim artistik, sutradara, koreografer, penata musik. Fokus mereka adalah apa? Apa ceritanya? Apa estetikanya? Di sisi lain, kita punya tim manajemen produksi. Fokus mereka adalah bagaimana kita mewujudkan visi ini dengan sumber daya dan waktu yang kita punya. Mereka ini dua sisi dari koin yang sama. Oke, strukturnya udah kebayang kan? Sekarang kita kenalan yuk sama beberapa peran kunci yang bikin mesin ini berjalan. Mereka lah orang-orang yang memastikan ide itu nggak cuma jadi angan-angan di atas kertas. Pertama, ada produser. Anggap aja dia itu kapten kapalnya. Produser adalah penanggung jawab utama yang bukan cuma pegang visi besarnya, tapi juga memastikan ada bahan bakar alias pendanaan untuk menjalankan kapal itu sampai ke tujuan. Selanjutnya, manajer produksi. Kalau produser itu kapten, manajer produksi ini kayak kepala teknisi mesinnya. Dia yang menerjemahkan visi besar jadi jadwal latihan yang konkret, daftar kebutuhan teknis, dan memastikan semua tim kerja bareng secara sinkron setiap harinya. Terus pas hari H, muncullah stage manager. Dialah sang konduktor di balik panggung. Begitu pertunjukan dimulai, dialah yang pegang kendali penuh, ngasih setiap aba-aba buat lampu, suara, dan para pemain. Memastikan semuanya berjalan mulus dari detik ke detik. Ini peran yang super tegang loh. Jadi, kita udah punya tim yang hebat dan peran yang jelas. Tapi, apa sih yang jadi lem perekatnya? Apa yang bikin tim artistik dan tim manajemen bisa berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh? Jawabannya cuma satu, komunikasi. Komunikasi yang baik itu nggak terjadi gitu aja, tapi harus dirancang. Ada komunikasi vertikal, dari pimpinan ke tim. Ada komunikasi horizontal, antar manajer atau antar desainer. Dan yang paling krusial, komunikasi koordinatif yang menjembatani tim artistik dan tim teknis.
Sekarang, dengan pemahaman baru ini, yuk kita balik lagi ke cerita festival tari yang tragis di awal tadi. Apa sih yang sebetulnya salah di sana kalau kita bedah pakai kerangka kerja yang barusan kita pelajari? Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Masalahnya, perubahan teknis nggak terlaksana. Kenapa? Karena nggak ada jalur komunikasi koordinatif yang resmi. Masalah lain, konflik antar tim. Kenapa? Karena struktur organisasinya nggak jelas dari awal. Jadi akar masalahnya kelihatan kan? Nah, dari analisis kasus tadi, kita sampai ke intinya nih. Kegagalan dalam dunia kreatif itu seringkali salah diagnosis. Kita seringnya nyalain ide yang kurang bagus atau bakat yang kurang, padahal masalahnya jauh lebih mendasar dari itu. Dan kutipan ini benar-benar jadi poin utamanya. Ini pengingat yang kuat banget bahwa ide paling brilian di dunia sekalipun bisa hancur berantakan kalau fondasi organisasinya rapuh. Manajemen yang bagus itu nggak membunuh seni, justru sebaliknya, dia yang bikin seni bisa mekar. Jadi, gimana caranya bangun fondasi yang kuat itu? Sumber materi kita ngasih 5 prinsip simple, tapi super kuat. Saling menghargai peran masing-masing, komunikasi yang terbuka, disiplin sama jadwal, rasa tanggung jawab sebagai satu tim, dan tentu saja kepemimpinan yang jelas. Kalau kelima pilar ini ada, tim kalian bakal jadi nggak terhentikan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil tuh ini. Struktur dan rencana bukanlah musuh dari kreativitas. Justru sebaliknya, struktur itu adalah panggung yang kita bangun agar kreativitas bisa menari dengan bebas tanpa takut jatuh. Seni yang hebat adalah perkawinan antara visi artistik yang gila dan eksekusi yang super terorganisir. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Coba deh, pikirin lagi pengalaman kalian di tim manapun. Siapa pahlawan tanpa tanda jasa di tim kalian? Peran apa yang sering kita anggap remeh, padahal tanpanya mahakarya kita nggak akan pernah jadi nyata. Jangan-jangan pahlawan itu, ya Anda sendiri.